Pohon pepaya dekat dengan kata payah, atau gandul nama lain dari pohon pepaya itu dalam bahasa Jawa juga disebut dengan nama kates. Gandul bisa diartikan dengan kata menggantung atau tidak ada suatu keputusan yang jelas. Sedangkan kates bisa juga diartikan dengan rezeki nemung netes. Rezeki hanya netes artinya sedikit atau seret atau ada hambatan. Pohon pepaya merupakan atau dipercaya memiliki energi buruk ke rumah ya, dan dianggap sebagai salah satu tempat kesukaan para makhluk astral. Dengan adanya makhluk astral tersebut akan semakin banyak godaan yang membuat kalian untuk berbuat jahat, sehingga hidup kalian tidak akan tenang. Dengan kondisi kalian yang tidak tenang, disitulah sebabnya rezeki pemilik rumah akan menjadi seret ya teman-teman ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Sampurasun, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Sahabat E2 TV dan Gunawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala puji hanyalah bagi Allah Rabbi yang memberikan nikmat kepada kita semuanya, yaitu nikmat yang paling penting adalah nikmat sehat. Sehingga kita masih dapat ketemu lagi di channel ini. Semoga diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang tanaman penghambat rezeki yang dilarang ditanam di depan rumah ya teman-teman ya. Tanaman kok dilarang? Tanaman kok menghambat rezeki? Apa ada dalilnya? Tanaman kok dilarang ditanam depan rumah? Tanaman itu bermanfaat semuanya buat manusia. Musyrik tahu percaya dengan tanaman? Itulah pertanyaan-pertanyaan yang sering timbul ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Mengapa kok tanaman itu menjadi penghambat rezeki dan tidak baik ditanam di depan rumah ya teman-teman ya. Di dunia ini terdapat beberapa tanaman yang dilarang atau hindari menanam di depan rumah ya. Alasannya bisa menjadi penghambat rezeki dan mengganggu kesehatan. Jadi sangat penting bagi kita untuk mengetahui tanaman apa saja yang tidak baik ditanam di depan rumah atau di sekitaran rumah. Tumbuhan yang Allah ciptakan semua bermanfaat. Betul sekali teman-teman ya. Namun tidak semua tanaman yang bermanfaat itu akan baik bila ditanam di depan rumah. Hal ini didasari oleh adanya hukum sebab dan akibat. Hukum sebab akibat ada di dalam Al-Quran ya teman-teman, apabila kalian mengetahuinya. Karena tanaman yang bermanfaat akan menjadi mudarat atau anmanfaat bila ditanam pada tempat yang tidak tepat. Berikut ini adalah 7 tanaman penghambat rezeki yang dilarang ditanam di depan rumah. Yang pertama adalah pohon bambu. Pohon bambu adalah pohon yang sangat teduh dan rimbun ya teman-teman ya. Pohon yang rimbun bila ditanam di depan rumah akan membuat lingkungan kotor dan kumuh. Lingkungan kotor dan kumuh menjadi salah satu tempat favorit para bangsa jin jahat dan setan, terutama kuntilanak. Lingkungan yang kotor dan kumuh tersebut membuat malaikat pembawa rezeki tidak mau masuk ke rumah kalian. Tapi ingat, untuk malaikat pencabut nyawa yang masuk-masuk aja apapun kondisi lingkungannya. Disinilah berlakunya hukum sebab dan akibat. Hal itulah yang menyebabkan rezeki pemilik rumah menjadi seret.
Untuk yang kedua adalah pohon pepaya. Lagi-lagi pohon pepaya berdasarkan kepercayaan tradisional sejak zaman dahulu, pohon pepaya selalu diasosiasikan sebagai pohon yang kurang baik kehadirannya. Pohon pepaya dekat dengan kata payah atau gandul, nama lain dari pohon pepaya itu dalam bahasa Jawa juga disebut dengan nama kates. Gandul bisa diartikan dengan kata menggantung atau tidak ada suatu keputusan yang jelas. Sedangkan kates bisa juga diartikan dengan rezeki nemung netes. Rezeki hanya netes artinya sedikit atau seret atau ada hambatan. Pohon pepaya merupakan atau dipercaya memiliki energi buruk ke rumah ya, dan dianggap sebagai salah satu tempat kesukaan para makhluk astral. Dengan adanya makhluk astral tersebut akan semakin banyak godaan yang membuat kalian untuk berbuat jahat, sehingga hidup kalian tidak akan tenang. Dengan kondisi kalian yang tidak tenang, disitulah sebabnya rezeki pemilik rumah akan menjadi seret ya teman-teman ya. Yang ketiga adalah pohon anggur. Anggur sendiri merupakan salah satu buah favorit masyarakat Indonesia karena rasanya yang sangat manis. Meskipun enak dikonsumsi atau dijadikan olahan makanan, pohon anggur ternyata berpotensi menghalangi rezeki datang ke rumah kalian. Perlu diketahui, pohon anggur memiliki bulu-bulu halus yang akan membuat iritasi bila terkena kulit. Dalam Islam, hal yang mengakibatkan mudarat sebaiknya dijauhkan. Bila dalam kepercayaan Jawa, pohon anggur dianggap bisa membawa kebangkrutan kepada pemilik rumahnya. Oleh sebab itu, sebaiknya pohon anggur ditanam di bagian samping rumah atau di belakang rumah dengan jarak lebih dari 3 meter. Atau di kebun dengan jumlah yang banyak, insya Allah akan jauh lebih bermanfaat dibandingkan ditanam di depan rumah. Untuk yang keempat adalah pohon beringin, teman-teman. Pohon beringin ini memang sudah sangat dikenal sebagai sarang jin dan setan jenis genderuwo. Pohon yang identik dengan rindang dan tinggi ini memang akan tampak menyeramkan jika sudah dalam keadaan malam hari. Tak bisa dipungkiri, rumah akan menjadi serem apabila di depan rumahnya memiliki pohon beringin yang besar ya teman-teman ya. Pohon yang disukai oleh makhluk-makhluk halus yang jahat akan berefek negatif kepada pemilik rumahnya. Makhluk-makhluk halus itu tidak akan berhenti mengganggu manusia karena memang tugas mereka. Pohon beringin juga akan membuat lingkungan menjadi kotor dan kumuh. Lingkungan kotor dan kumuh itulah yang disebabkan sangat disukai oleh makhluk-makhluk halus yang jahat. Dan lingkungan kotor dan kumuh membuat malaikat pembawa rezeki tidak mau masuk dalam rumah kita. Itulah sebabnya pohon beringin menjadi salah satu pohon penghambat rezeki dan tidak baik ditanam di depan rumah. Yang kelima adalah pohon asam. Tidak beda dengan pohon beringin, pohon asam yang sudah memiliki batang besar dan menjulang tinggi akan menampak kesan rimbun dan teduh, sehingga membuat lingkungan menjadi kotor dan kumuh dan serem lagi ya. Lingkungan seperti itulah yang akan membuat para makhluk halus sejenis kuntilanak dan pocong akan betah tinggal di lingkungan tersebut atau di pohon asam tersebut. Itulah sebabnya pohon asam tidak baik ditanam di depan rumah. Yang keenam adalah pohon sukun. Apabila kalian ingin menanam pohon sukun di depan rumah, sebaiknya dipikirkan kembali. Karena pohon sukun ini merupakan pohon yang besar. Pohon besar akan memiliki resiko yang tinggi apabila tanaman tersebut sudah besar. Resiko yang utama adalah menimpa rumah,
atau buah pohon sukun bisa menimpa orang yang berada di bawahnya. Pohon jenis besar sangat disukai oleh makhluk-makhluk halus sejenis pocong atau kuntilanak yang suka bermain atau bergelantungan di pohon-pohon besar. Itulah sebabnya pohon besar atau pohon sukun tidak baik ditanam di depan rumah. Yang ketujuh adalah pohon nangka. Meskipun buah nangka yang sudah matang itu sangat menggiurkan dan lezat sekali, namun siapa sangka bila pohon nangka itu adalah tempat yang paling disukai oleh makhluk halus. Konon pohon nangka adalah tempat favorit para kuntilanak yang memiliki rambut yang panjang. Pasalnya, pohon nangka ini merupakan pohon jenis besar. Ya, kembali lagi, pohon jenis besar itu akan mengakibatkan lingkungan kotor dan kumuh. Lingkungan yang kotor dan kumuh itulah yang membuat para makhluk halus yang jahat suka menempatinya. Sedangkan malaikat pembagi rezeki tidak suka dengan lingkungan yang kotor dan kumuh. Itulah sebabnya pohon nangka itu dilarang ditanam di depan rumah. Jadi sebaiknya pohon nangka ditanam di bagian samping rumah dan belakang rumah dengan jarak lebih dari 5 meter. Atau tanamlah di kebun dengan jumlah yang banyak. Insya Allah pohon nangka ini akan jauh lebih bermanfaat. Oke teman-teman semuanya, itulah tadi tanaman yang menjadi penghambat rezeki dan dilarang ditanam di depan rumah. Kalian boleh percaya ataupun tidak karena kalian sendiri yang merasakannya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih kalian sudah menyimak video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya, khususnya buat diri pribadi saya. Kebenaran datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan kesalahan merupakan kehilafan bagi diri saya. Untuk itu, mohon maaf atas kekurangan dan kehilafan. Jangan lupa teman-teman ya, sedekahkan subscribe kalian. Semoga menjadi ladang amal jariah buat kalian semuanya. Sampai ketemu lagi dengan saya Endang Gunawan di video saya selanjutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.